Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 50. Ngapain lo ngelamun di sini? Derry menepuk pundak Rafael. Rafael mengedikan bahunya, lalu melenggang pergi, meninggalkan Derry yang terheran-heran. Derry merasa lega karena Rafael tidak terpuruk seperti saat awal-awal mendengar berita pernikahan Hana. Sedikit demi sedikit rasanya pasti hilang. Karena rasa yang ada dalam hati Rafael bukan cinta, namun kagum. Karena ia mencintai Hana dengan segala kebaikan yang ada dalam diri wanita itu. Jika kamu mencintai seorang karena penampilannya, itu bukan cinta, namun obsesi. Jika kamu mencintai seseorang karena hartanya, itu bukan cinta, melainkan tertarik. Jika kamu mencintai seseorang karena dia mencintaimu, itu bukan cinta, melainkan empati. Jika kamu merasa bingung kenapa kamu mencintai orang itu, maka sudah pasti itu cinta. Gimana soal tawaran jadi model? Udah ada belum? Cewek gue terus nanyain tuh. Derry kembali memulai obrolan. Gue udah nyari ya, tapi mereka pada nggak ada yang mau. Udahlah, bilangi sama cewek lo kalau dia emang gak ada bakat. Cantik aja gak cukup, jawab Rafael. Derry menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya sih, soalnya banyak juga model yang B aja, tapi malah banyak yang dilirik. Nah, itu lo tahu, cakep doang gak cukup. Harus punya sesuatu yang bikin orang tertarik melihatnya. Contohnya aja gue. Muka gue bangun tidur aja pasti banyak yang mau lihat. Padahal bangun tidur masih ileran sama belekan. Jorok lu. Jorok-jorok gini banyak yang suka. Kalau mau gue tinggal tunjuk mau cewek yang mana. Tapi gue capek. Maunya langsung nikah aja. Biar kalau lagi pengen itu jadinya pahala, bukan dosa. Derry menjitak kepala Rafael. Otak lo masih mesum juga. Katanya mau hijrah. Rafael tertawa. Namanya juga lagi mengayu sob. Gak mungkin langsung nyampe kan. Ini juga gue lagi berusaha. Semuanya gak ada yang instan. Iya, berisik lu. Rafael, kok gue kayak nggak asing ya sama namanya? Pernah denger di mana ya? Atau mungkin karena namanya pasaran kali? Gumam Safa. Ia jadi penasaran. Ada masalah apa antara Hana dan Rafael? Safa sepertinya lupa jika sang adik pernah menceritakan seorang lelaki yang mengatakan ingin menikahi Hana tepat di depan Syafiq dan Matiin. Mikiri apa sih lu? Kayaknya serius banget, tegur Yesi. Gue mau kasih kado buat pernikahan Hana, tapi belum tahu mau ngasih apa. Safa malah mengalihkan pembicaraan. Kadonya yang model apa dulu? Kado yang sekali pakai atau bisa dipakai berkali-kali? Dahi Safa berkerut. Apaan sih? Nggak ngerti gue maksud lo. Kado yang sekali pakai itu misalnya tiket honeymoon. Kalau uang bisa dipakai berkali-kali. Bisa baju, perabotan rumah, tangga, atau apa gitu. Safa terlihat berpikir. Kalau honeymoon kayaknya nggak bisa deh.
Hana lagi hamil, pasti nggak dikasih izin pergi. Hana hamil? Dewi yang dari tadi sibuk dengan ponselnya langsung menoleh dengan mata membulat saat tahu Hana hamil. Hana hamil. Biasa aja kali muka lu, kayak dengar berita apaan, ujar Safa. Serius Hana hamil? Dewi mengulang kembali pertanyaannya. Iya, emang kenapa sih kalau dihamil? Wah, sekali bobol langsung jadi tuh, celetuk Yesi. Safa langsung menutup mulut Yesi menggunakan buku. Bocah nggak usah ngomongin yang kayak gituan. Lu kira gue anak di bawah umur apa? Saud Yesi. Banyak orang yang akan berpikir tidak jika mengetahui Hana yang baru saja menikah sudah hamil. Apalagi jika mendengar dokter mengatakan usia kandungan Hana itu baru 1 bulan. Fah, lu belum cerita alasan lu waktu itu tiba-tiba pulang. Gue masih penasaran tahu. Dewi baru berani bertanya sekarang. Urusan orang dewasa, anak kecil nggak perlu tahu. Yesi mencibir. Nih laga lu kayak orang tua aja. Safa mengedikan bahunya. Tepatnya calon orang tua buat anak-anak gue nanti. Dewi tertawa. Anak lu sama siapa? Anak gue sama jodoh gue lah. Lu kayaknya kebelet pengen nikah deh. Udah cari cowok. Anak-anak temennya bokap pasti banyak tuh. Sindir Yesi. Ogah, gue mau selesain kuliah terus berkarir baru nikah. Biar cowok banyak yang ngantri. Jadi cowok datang itu bukan menawarkan materi tapi cinta, kenyamanan dan kebahagiaan. Yesi dan Dewi tertawa. Kesambet hantu bijak lu ya. Wi, kita tuh jangan ogep jadi cewek. Biasanya kan cowok datang itu dengan embel-embel materi. Kalau yang kayak gitu datang mau nikahin gue, auto gue blacklist. Sekarang saja ia bisa bijak. Lupa jika kemarin ia menangis sesegukan karena lelaki idamannya menikah dengan wanita lain. Memang dasar Safa. Ia memang bukan orang yang akan berlarut-larut dalam kesedihan. Hanya menangis saat kejadian saja. Setelah itu ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bisa dibilang Safa itu seperti bunglon. Di sini aja dulu ya, Umi khawatir. Masalahnya kamu lagi hamil sayang. Alika membujuk sang anak untuk tetap tinggal. Setidaknya sampai kondisi matiin lebih baik. Nanti aku ngomong sama Mas matiin dulu. Soalnya dia juga pasti nggak enak kalau tinggal di sini. Iya, kalau matiin nggak mau ya nggak apa-apa. Hana mengangguk lalu berdiri. Mau kemana? Tanya Alika. Cari yang seger-seger Mi. Bikin rujak yuk. Beli mangganya di Bu Tia. Emang Bu Tia jualan mangga? Beli di pasar aja Mi. Alika menyipitkan mata menatap putrinya. Enggak sayang, Bu Tia kan punya pohon mangga. Umi pengennya mangga dari pohon punya Bu Tia. Di tengah pembicaraan mereka, matiin turun. Lelaki itu terlihat lebih baik setelah tidur sebentar. Saat pagi dan malam saja ia seperti itu. Jika siang seperti ini matiin biasa saja. Mas, aku mau keluar dulu ya, mau cari mangga. Hana meminta izin. Mas anter ya. Mas kan lagi sakit, aku bisa sendirian kok. Atau sama Umi sana, tolak Hana. Mas gak sakit. Lihat wajah Mas, emang kelihatan kayak orang sakit. Matiin lebih mendekatkan wajahnya agar Hana bisa melihat dengan jelas. Enggak kan? Hana mengangguk. Ya udah Mi, kami pergi dulu ya. Iya, Umi bikini dulu bumbunya. Sekalian titip beli kelapa muda buat Akil.
Hana memutuskan untuk jalan kaki karena rumah Bu Tia tidak jauh. Kondisi siang itu juga tidak terlalu panas, jadi tidak akan menyiksa jika jalan kaki. Kebetulan saat sampai di tempat tujuan, Bu Tia juga sedang ada di luar bermain dengan cucunya. Wanita parubaya itu menyapa dengan ramah. "Bu, mangganya dibeli boleh nggak? Umi lagi ngidam pengen mangga. Dari Bu Tia katanya," ucap Hana. "Oh, Umi Alika lagi ngisi ya?" Hana tersenyum. "Iya Bu, alhamdulillah. Jaraknya jauh banget ya sama Akil." "Aduh, malah ngobrol ya. Kalau mau ambil aja, tapi kayu buat ngambilnya kemarin patah." "Saya naik boleh Bu?" Matiin meminta izin. "Masnya bisa? Kalau bisa ya silakan." "Insya Allah bisa." "Jangan Mas, nanti jatuh lagi." Hana menahan tangan Matiin, takut suaminya jatuh. Padahal pohon mangga itu tidak terlalu tinggi. Namun saat jatuh tetap saja rasanya akan sakit. "Nggak apa-apa sayang." Bu Tia terlihat kaget. Ia memang mendengar desas-desus jika salah satu anaknya Syafiq sudah menikah. Tidak tahu jika ternyata yang sudah menikah itu Hana. "Itu suaminya Neng Hana?" tanya Bu Tia. Iya Bu." "Kok nikah nggak undang-undang ibu Neng?" "Insya Allah resepsinya 2 minggu lagi." "Minta doanya semoga lancar Bu." Bu Tia merasa tidak enak jika harus bertanya kenapa saat akad tidak mengundang para tetangga. Ia akhirnya diam saja. Matiin sudah berada di atas pohon. Ia naik sambil membawa kantong kresek agar mangga yang dipetik tidak perlu dijatuhkan. Hanya 3 buah yang dipetik, karena jika terlalu banyak, sayang karena pasti yang mau makan rujak hanya Bumil saja. "Nggak usah Neng, Ibu malu kalau kamu sampai bayar mangganya." Bu Tia menolak saat Hana akan memberikan uang untuk membeli mangga itu. "Saya yang malu kalau mangganya nggak dibayar." "Udah nggak apa-apa, ambil aja." Karena Bu Tia terus menolak, akhirnya Hana pasrah. Ia berterima kasih lalu pamit karena sang ibu sudah pasti menunggu di rumah. "Ceh, itu anaknya Ustadz Syafiq ya?" Suara seseorang mengejutkan Bu Tia yang melihat Hana dan Matiin berjalan menjauh. "Kamu bikin kaget aja," tegur Bu Tia. "Itu anak sama mantunya Ustadz Syafiq?" Neni kembali bertanya. "Iya, kok nikahnya nggak ada ngundang kita ya? Jangan-jangan tekdung duluan." "Hus, jangan suuzon kayak gitu. Nggak baik. Orang sebaik apapun tidak akan luput dari pandangan buruk para netizen yang budiman seperti Neni ini." Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira wajar ya kalau zaman gini orang pasti mikir yang aneh-aneh. Semoga aja kita nggak kayak gitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.